Halo anak-anak, ya, selamat datang di channel Spensa Media. Kali ini Bapak akan memberikan tutorial bagaimana cara kalian melakukan PAT online, tentunya di aplikasi CBT Spensa, ya, di PC ataupun laptop kalian. Jadi Bapak akan menjelaskan dari awal bagaimana cara download dan menginstal aplikasinya, kemudian cara menggunakan, dan tentunya apa sih kelebihannya jika kalian menggunakan PC atau laptop saat melakukan PAT online. Ya, pertama-tama Bapak akan memberitahu apa saja sih yang diperlukan agar kalian bisa melakukan PAT online di PC ataupun laptop. Yang kalian perlukan itu tentunya adalah PC ataupun laptop. Itu yang paling pertama. Jadi jika kalian memiliki laptop, silakan gunakan laptop. Jika kalian menggunakan PC, silakan gunakan PC kalian. Kemudian selain PC ataupun laptop, kalian juga memerlukan jaringan internet. Jaringan internet bisa kalian dapatkan dari jaringan WiFi jika kalian memang memasang WiFi di rumah kalian. Kemudian kalian juga bisa menggunakan hotspot atau tethering dari HP kalian. Ya, jadi hubungkan internet yang ada di HP ke PC ataupun laptop kalian. Yang namanya PAT online pasti perlu yang namanya internet. Itu saja yang kalian perlukan secara hardware. Kemudian setelah itu sebelum kita jauh-jauh ya cara download dan menginstal, jadi Bapak rasa perlu kalian tahu apa sih manfaat dari kalian menggunakan PC atau laptop untuk mengikuti PAT online. Yang pertama, jika kalian menggunakan PC ataupun laptop, tidak ada gangguan seperti kalian menggunakan HP saat melakukan PAT online. Biasanya jika kita lihat ya PAT online semester lalu, masalahnya adalah jika ada gangguan pada saat kalian menjawab, misalnya ada telepon dari teman ataupun orang tua kalian. Seperti yang kalian tahu, aplikasi CBT Spensa ini sangat ketat sekali. Artinya jika pada saat kalian menjawab soal kemudian ada telepon, otomatis akan dianggap selesai oleh aplikasi CBT Spensa. Walaupun kalian baru menjawab 1 atau 2 soal, jadi otomatis langsung selesai dia. Seperti itu. Mengingatkan biasanya di HP kalian itu ada juga media sosial kalian seperti WhatsApp, kemudian Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Biasanya kan di sana muncul notifikasi dari aplikasi yang kalian install. Jadi kalian nggak bisa fokus permanen ke aplikasi CBT Spensa. Jika kalian menggunakan PC, kalian jangan menginstal aplikasi-aplikasi itu. Facebook, Instagram, kemudian WhatsApp, ya, yang mungkin ya, aplikasi lainnya juga yang memang memunculkan notifikasi itu dihilangkan dulu di PC kalian. Jadi kalian bisa fokus menjawab PAT online tanpa gangguan seperti yang kalian menggunakan HP. Itu kelebihan pertama. Yang kedua adalah kalian bisa menjawab dengan leluasa. Ya, ini dalam artian jika kalian menggunakan HP, biasanya menjawab itu kan menggunakan keyboard touchscreen. Nah, biasanya rawan kalian salah ketik. Jika kalian menggunakan PC ataupun laptop, otomatis pasti ada keyboardnya, ya. Nah, keyboardnya itu kalian bisa mengetik lebih leluasa lagi, lebih luas lagi, tidak sekaku kalian menggunakan HP. Itu kelebihannya, ya. Sekarang setelah kalian tahu kelebihannya, baru Bapak akan menyebutkan spesifikasi minimum dari penginstalan aplikasi CBT Spensa ini, ya. Sebelum kita menuju ke spesifikasinya, Bapak lupa tadi, kalian memerlukan 2 aplikasi. Yang pertama adalah tentunya aplikasi CBT Spensa. Nanti akan Bapak berikan link di deskripsinya. Kemudian kalian memerlukan namanya emulator Android.
Nah, jadi emulator Android ini akan diisi di dalamnya adalah CBT Spensa, seperti itu. Nah, sekarang emulator Android itu ada berbagai macam emulator, banyak sekali. Jika memang anak-anak sudah sering menggunakan emulator lainnya, bisa digunakan. Tapi jika memang nggak tahu, bisa gunakan saran Bapak. Bapak di sini menggunakan yang namanya Noxplayer. Di sini menurut Bapak ini sudah cukup ringan. Minimal spesifikasinya kalau nggak salah itu RAM-nya adalah 2 GB. Ya. Sekarang kita lihat rekomendasinya. Kita tinggal ketik saja di browser. Bisa kalian gunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, ataupun browser bawaan dari PC ataupun laptop kalian. Bisa kalian gunakan asal ada jaringan internet. Sekali lagi, kalian tinggal ketik saja di browser kalian spesifikasi minimum Noxplayer. Ya, nah disitu akan muncul spesifikasinya. Operator sistemnya itu adalah Windows XP masih bisa, kemudian Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, kemudian Windows 10. Jadi Bapak rasa nggak ada lagi sih zaman sekarang yang menggunakan Windows yang di bawah Windows XP, kayak contoh Windows 98. Bapak rasa udah nggak ada. Nah, untuk yang Bapak gunakan di tutorial ini, Bapak menggunakan Windows 10. Kemudian prosesornya Intel ataupun AMD dual core masih bisa. Kemudian RAM-nya 2 GB ya. Tapi di sini direkomendasikan lebih dari 2 GB. Sebenarnya syarat ini jika kalian menggunakan aplikasi berat di emulator Android ataupun Noxplayer ini. Tapi jika kalian hanya menginstal CBT Spensa ya, mengingat aplikasi ini sangat ringan, Bapak rasa RAM 2 GB sudah cukup. Directnya 9.0 sudah cukup. Sekarang bagaimana jika anak-anak nggak tahu spesifikasi minimal dari laptop ataupun PC anak-anak? Jika kalian nggak tahu, silahkan ketik di type here to search. Nah, ketik di sini, kalian tinggal ketik DXDiag. Nah, akan muncul run ini DXDiag ini. Kita klik. Nah, maka akan muncul diagnosa dari spesifikasi PC ataupun laptop anak-anak. Jika kalian menggunakan Windows 7, kalau nggak salah search-nya nggak ada di sini. Kalian bisa klik start, di sini dia akan ada start ya di Windows 7. Nah, di bawahnya itu biasanya ada search-nya dia. Kalian tinggal ketik bagi yang sama, DXDiag. Nah, akan muncul spesifikasi ini seperti ini diagnosanya. Nah, pertama Windows-nya kan sudah Bapak bilang tadi Windows 10, kemudian kita lihat apalagi bisa. Prosesornya di sini AMD Ryzen 5 1400 quad core prosesor. Jadi ini sudah melebihi dari dual core. Ini kan minimal kan dual core. Nah, yang Bapak gunakan di sini adalah quad core. Sudah lebih dari cukup. Kemudian untuk RAM-nya di sini minimal 2 GB. Nah, RAM Bapak di sini adalah 16.384 MB RAM. 16.000 MB sama dengan 16 GB. Ya, jadi 1000 MB sama dengan 1 GB. Nah, untuk directnya jika kalian nggak muncul di sini, bisa kalian klik di bagian display. Nah, directnya akan muncul di sini Bapak 12, artinya sudah melebihi dari spesifikasi minimal yaitu 9. Ya. Nah, jika memang setelah kalian lihat spesifikasi dari laptop ataupun PC kalian, jika di bawah dari spesifikasi minimal dari Noxplayer ini, Bapak sarankan tidak menggunakan aplikasi ini. Ya, jadi agar nantinya tidak ada gangguan pada saat kalian menginstal CBT Spensa seperti itu. Kemudian jika memang kalian pengen lihat aplikasi lain mungkin ya, bisa saja kalian search di browser ataupun YouTube. Silakan kalian ketik emulator Android yang ringan sesuai dengan spesifikasi dari
PC ataupun laptop kalian, bisa kalian gunakan seperti itu. Kemudian jika sudah mencukupi spesifikasinya, sekarang kita akan mendownload dua aplikasi yang kita perlukan tadi. Yang pertama adalah Nox Player, yang kedua adalah CBT Spensa. Untuk menginstal Nox Player, kalian silakan klik di browser kalian, klik saja Nox Player. Nah, akan muncul ini webnya ya, id.bignox.com. Kalian klik bagian ini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, kemudian kalian klik unduh. Nah, ya, kalian tinggal start download jika kalian menggunakan IDM. Tapi jika kalian tidak menggunakan aplikasi download eksternal atau yang berbeda, kalian pada saat kalian mengklik unduh ini akan langsung mendownload dia, bagian di bawah akan muncul di sini. Seperti itu. Kemudian kita akan download sambil menunggu Nox Player selesai. Kita juga akan mendownload yang namanya aplikasi CBT Spensa. Untuk linknya nanti akan Bapak berikan di deskripsi. Nah, jika kalian buka link deskripsinya akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di bagian file ini cbt_smpn_1_Singaraja, kalian klik kanan di bagian ini, kemudian klik download. Ya, tunggu sebentar. Nah, ini dia. Jika kalian tidak menggunakan aplikasi download eksternal, dia akan muncul di sini apa yang kalian download di bagian kiri bawah. Jika sudah ya, kalian klik tanda panah ini, kemudian tampilkan dalam folder. Saran Bapak, kalian silahkan pindahkan kedua aplikasi itu, yaitu aplikasi CBT Spensa kemudian Nox Player-nya dipindahkan di satu tempat yang memang gampang kalian gunakan, agar nanti pada saat menginstal kalian nggak bingung cari aplikasinya. Ya, di sini Bapak sarankan aplikasi CBT kalian taruh saja di desktop. Ya, desktop itu kan bagian depannya gampang. Kalian tinggal copy ya, sudah muncul. Kemudian kita tunggu apakah sudah selesai Nox-nya. Nah, di sini biar kalian gampang mengikuti tutorialnya, Bapak hapus dulu ya aplikasi Nox-nya. Jadi kalian tahu dari awal, dari cara menginstalnya, enggak setengah-setengah. Jadi Bapak hapus dulu aplikasi Nox-nya. Ya, tunggu sebentar, Bapak hapus dulu. Kita uninstall. Ya. Nah, sudah selesai. Nah, untuk ini bisa kita close browsernya karena udah nggak pakai lagi, kita close saja. Ya. Nah, jika sudah selesai, kita buka aplikasi Nox Player. Tadi kan CBT Spensa-nya udah kita pindahkan ke desktop. Nah, sekarang kita open folder lagi, kemudian buka aplikasi Nox Player-nya, kita copy ya. Nah, kita pindahkan ke desktop juga. Nah, jadi sudah ada dua aplikasi, CBT SMPN 1 Singaraja ujian sudah di desktop, kemudian Nox Setup juga sudah di desktop. Dua aplikasi yang kita perlukan sudah ada di desktop PC ataupun laptop kalian. Nah, sekarang kita menginstal dulu emulator Android-nya. Kita tinggal klik dua kali saja bagian Nox Setup ini. Ya, kita klik yes. Kita tunggu sebentar. Nah, jika ini belum dicentang ya, kalian harus dicentang dulu I have read and accept the Nox license agreement. Kita centang dulu ya biar biru kayak gini. Kemudian jika kalian ingin merubah tempat installnya, silahkan klik custom. Tapi jika kalian memang nggak paham apa manfaatnya, jadi nggak usah, karena sudah ada rekomendasi tempat menginstalnya. Kalian tinggal klik install saja. Kita tunggu ya, biasanya ini sebentar, nggak lama ya, paling 5 menit sudah selesai.
Kita tunggu sebentar, baru 60%, 70%, 80, 90%. Nah, sudah selesai. Sekarang kita start. Ya, kita start. Kita buka aplikasi Noxplayer-nya. Di dalam aplikasi Noxplayer baru kita install aplikasi CBT Spensa-nya. Tunggu dia masih ngeload ya. Tunggu sebentar. 70-80%. Jika sudah, ini adalah tampilan dari emulator Android Noxplayer. Jadi tampilannya sama persis seperti di HP. Nah, jika kalian ingin menginstal aplikasi lain yang sama seperti di HP kalian bisa login ke Google Play Store kalian. Jadi aplikasi Play Store apa yang ada di HP kalian akan muncul di PC kalian. Jadi di sini karena CBT Spensa tidak ada di Play Store, kita lewatkan saja dulu ini karena kita tidak memerlukan ini. Login letter. Klik. Nah, ini merupakan tampilannya sekali lagi ya. Sekarang kita bagaimana cara memasukkan aplikasi CBT Spensa ke Noxplayer. Caranya adalah kalian dengan klik di bagian kanan tanda plus ini ya, APK install. Klik ini, kemudian kalian cari tadi di mana kalian menyimpan aplikasi CBT SMPN1 Singaraja ujian. Jadi ya, karena Bapak sudah menaruhnya di desktop, sudah langsung muncul ini ya. Jika kalian nggak menemukan desktop di mana, silahkan cari di disk PC kemudian desktop. Nah, ini akan muncul, dia klik CBT-nya kemudian open, otomatis dia akan menginstal. Nah, sudah selesai ya. Ini dia aplikasi CBT SMPN1 Singaraja. Kita klik saja. Kita klik, tampilannya akan sama seperti di HP kalian. Nah, jadi sama ya kayak kalian mengikuti PAT online semester lalu. Kita klik saja nama, misalnya Agus. Tunggu sebentar, Agus. Kemudian kelasnya kelas Angga 9A8. Kemudian nomor absen 30 misalnya. Kita masuk. Kemudian diminta kode ada token soal. Nah, untuk token ini nantinya akan muncul pada saat PAT online. Jadi tidak bisa kita masuk ya karena belum ada kodenya gitu. Nah, biasanya nggak mau nih kalau gini, nah, karena tokennya salah. Tapi yang jelas sudah masuk ke bagian ini, kalian sudah bisa menjawab PAT online melalui PC ataupun laptop ya. Tinggal kalian menunggu tokennya saja nanti. Itu saja tutorialnya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel dari SMP Negeri 1 Singaraja agar nanti kalian mendapatkan pemberitahuan mengenai apa saja sih update-update yang ada di SMP N1 Singaraja. Seperti itu. Jadi itu saja yang Bapak berikan. Semangat belajar untuk menghadapi PAT online, dan bye-bye.